Di segmen ini, para pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis dan perumus terkait tema membangun Kota Waringin Barat lebih maju, jaya, dan bermartabat. Ya, tema ini mencerminkan visi bahwa Kota Waringin Barat tidak hanya maju dalam hal fisik dan ekonomi saja, tetapi juga membangun karakter dan nilai-nilai positif yang dapat dibanggakan oleh masyarakatnya. Ya, betul sekali Reza, karena Kota Waringin Barat memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi, pariwisata, dan keberlanjutan lingkungan. Ditambah dengan keragaman budayanya, menjadikan Kota Waringin Barat sebagai kabupaten yang memiliki karakter kuat dan berperan penting dalam pembangunan di Kalimantan Tengah. Dan di segmen ini kami telah menyiapkan 2 buah fishbowl dengan subtema A, meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dalam memajukan daerah yang terdiri dari huruf A1 sampai A3. Dan subtema B, yaitu hilirisasi produk-produk unggulan daerah yang terdiri dari huruf B1 sampai B3. Sesi menjawab pertanyaan panelis di segmen ini akan berlangsung dalam 2 putaran. Ya, kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis. Untuk itu kami persilakan berdiri untuk pasangan calon nomor urut 2. Kemudian kami undang Bapak Dr. Andes Wahyudi MSI untuk ke atas panggung dan mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan Bapak. Di sebelah kanan yang berhuruf A. Kalau sudah boleh ditunjukkan ke tengah dan disebutkan angka dan hurufnya Bapak. A1. A1. Baik, terima kasih. Boleh kami persilakan kembali ke tempat duduk. Iya, saya langsung ambil amplop dengan huruf dan angka A1. A1 masih tersegel, kerahasiaan terjamin. Kita langsung buka. Baik. Kepada pasangan calon nomor urut 2, kami mohon untuk disimak karena pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali. Kita mulai. Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat merupakan salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan ekonomi daerah. Data kunjungan wisatawan tahun 2023 sebesar 346.751 orang, terdiri dari wisatawan domestik sebesar 300.000 orang dan wisatawan mancanegara sebesar 40.000 orang, di mana jumlah pengeluaran wisatawan selama tahun 2023 sebesar 150 miliar rupiah lebih. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk mengembangkan pariwisata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami berkenaan dengan sumber potensi pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat. Memang sesuai dengan data yang disampaikan ini betul. Sejak kami, mohon maaf, 2017-2022, pariwisata menjadi skala prioritas pembangunan kami. Tentunya apa dan bagaimana langkah-langkah kami ke depan untuk memajukan pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat. Tentunya dengan program keberlanjutan tentang bagaimana ekonomi kreatif masyarakat di dalam rangka memajukan daerah, tidaklah lain bahwa pariwisata sendiri adalah membuka lapangan pekerjaan, kemudian tentunya menciptakan kompetisi bisnis yang hebat, meningkatkan inovasi, membangun citra identitas bangsa, meningkatkan tentunya taraf hidup masyarakat dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Dan ini juga tentunya mencerminkan kebudayaan daerah, menggabungkan nilai-nilai budaya, seni, warisan lokal untuk menciptakan produk dan layanan. Pak De. Terima kasih. Sebagai bagian penting melanjutkan yang disampaikan oleh Bu Nur Hidayah, kita melalui pendekatan MICE, Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition.
Sehingga ketika agenda-agenda penting ada di daerah, itu bagian dari pengembangan untuk kepentingan industri pariwisata. Karena industri pariwisata ini adalah bagian dari rangkaian hulu dan hilir menjadi satu kesatuan, sehingga endingnya adalah bahwa kesejahteraan masyarakat, PAD meningkat, kemudian banyak hal serapan tenaga kerja. Efek dominonya industri pariwisata akan memberikan ruang yang sangat luas kepada seluruh masyarakat untuk lebih sejahtera. Industri pariwisata penting untuk kita lakukan. Terima kasih. Kemudian Baik, juga tentunya waktunya sudah habis. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan untuk kembali duduk. Dan selanjutnya kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Kami persilakan untuk berdiri di podiumnya. Dan kami undang Ibu Dr. Desi Erawati MAG untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl A. Kami persilakan. Silakan ditunjukkan ke depan dan disebutkan angka dan hurufnya, Ibu. A2. Baik, terima kasih Ibu. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, subtema A, meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dalam memajukan daerah. A2, saya ambil amplopnya. A2, masih tersegel. Ya. Untuk pasangan calon nomor urut 1. Berdasarkan statistik kepariwisataan Kota Waringin Barat 2023, tercatat sebanyak 44.611 wisatawan, di antaranya 35.531 wisatawan mancanegara mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting. Ini merupakan angka kunjungan tertinggi ke Tanjung Puting. Jumlah uang yang dibelanjakan atau spending of money wisatawan dari objek wisata Tanjung Puting pun tercatat lebih dari 127 miliar rupiah dari total yang dibelanjakan secara keseluruhan objek wisata di Kota Waringin Barat sebesar lebih dari 150 miliar rupiah. Artinya spending of money wisatawan di luar objek wisata Tanjung Puting hanya sekitar 15% saja. Pertanyaannya, kebijakan apa yang Anda akan lakukan untuk mengembangkan objek wisata di luar Tanjung Puting agar manfaat ekonomi sektor pariwisata bisa meningkat dan dirasakan masyarakat lebih luas lagi? Waktu menjawab 2 menit, kami persilahkan. Terima kasih. Bahwa memang kita selama ini melihat landscape Kabupaten Kota Waringin Barat hanya kita identikan dengan Tanjung Puting saja. Kita sering menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, kalau kita ingin memajukan daerah harus ada sumber pendapatan dari luar. Jadi tidak hanya melulu berputar di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kita kemarin sudah ingin menyampaikan langkah-langkah strategis dan konkret dalam rangka untuk menggalakkan pariwisata di segala bidang. Misal saya kasih contoh, pantai di Kabupaten Kota Waringin Barat itu ada 156 km. Kalau pantai ini bisa kita benahi, infrastruktur kita perbaiki, setelah itu sarana dan prasarananya kita benahi semua, kita meyakini bahwa kunjungan wisatawan nanti tidak semata hanya ke Tanjung Puting saja. Mungkin mereka bisa jadi akan healing ke pantai. Kita siapkan sarana prasarana, kita berikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Setelah itu juga kita memiliki sungai yang sangat baik. Mungkin kita bisa buat misalnya wisata di Danau Seluluk. Jadi turis mempunyai banyak pilihan di Kabupaten Waringin Barat. Bahkan ada di salah satu desa di Argamulya itu ada danau. Danau bagus, tapi karena infrastruktur yang sangat tidak memadai dan menunjang, akhirnya pariwisata kita hanya identik di satu bidang saja. Kobar ke depan harus kita bangun semacam pasar seni. Pasar seni ini kita siapkan agar nantinya ekonomi kreatif akan tumbuh untuk menjadi sebuah identitas Kabupaten Waringin Barat, dan ke depan nanti turis-turis asing maupun domestik akan banyak untuk membelanjakan uang mereka di Kabupaten Kota Waringin Barat. Silakan Pak. Pasangan Rahmat Hidayat Eko Sumarno akan mampu menciptakan itu semuanya, karena Kabupaten Kota Waringin Barat yang kita cintai banyak terjadi akulturasi budaya. Disitulah banyak berhimpun masyarakat-masyarakat yang berasal dari berbagai macam pulau yang terkonsep dalam kebinekaan tunggal ika. Di setiap desa tumbuh berkembang banyak
aneka seni budaya akan kita rawat menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bikin kota Waktunya Barat. habis, terima kasih. Baik, Silakan duduk kembali. silakan duduk Bapak. Baik, hadirin harap tenang, terima kasih. Kita akan lanjutkan di sesi masih menjawab pertanyaan dari panelis. Kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk berdiri ke podium dan kami undang Ibu Dr. Aquarini Esos MIKOM untuk ke atas panggung dan mengambil undian pertanyaan. Di fishbowl sebelah kiri Ibu yang berabjad B. B1. B1. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, saya langsung ambil amplopnya. B1 dengan subtema hilirisasi produk-produk unggulan daerah. Masih tersegel, kerahasiaan terjamin. Baik, Ya, silakan Marcel. soal B1 untuk pasangan calon nomor urut 2, kami mohon disimak sekali lagi karena hanya akan dibacakan satu kali, tidak akan diulang. Hilirisasi adalah langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsektor perikanan di Kabupaten Kota Waringin Barat memiliki potensi yang besar, baik pada perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda dalam mengoptimalkan hilirisasi hasil perikanan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa hilirisasi ini tentunya merupakan sektor unggulan Kabupaten Kota Waringin Barat. Tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana tentunya ke depan untuk produk yang dihasilkan oleh laut kita, para nelayan kita, tidak lain tentunya ke depan kami akan memberikan program-program pelatihan khususnya kepada pelaku-pelaku usaha yang berkegiatan di dalam bagaimana peningkatan ekonomi kreatif khususnya di sektor perikanan. Perikanan ini tentunya jelas potensi yang memang ini adalah khususnya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat nelayan. Kita melihat bahwa saat ini sudah banyak dikembangkan terutama produk-produk olahan. Inilah yang nanti akan kami kembangkan ke depan selain memang kita punya sumber daya alam terutama laut yang melimpah dengan sumber perikanannya, kemudian juga potensi yang lain selain memang industri hilirisasi dari produk kelapa sawit, kemudian juga dari CPO-nya, kemudian juga menghasilkan hal-hal yang sifatnya juga ini memungkinkan untuk produk-produk olahan ke depan khususnya dari perikanan. Seperti yang sudah saat ini dikembangkan, kita punya pelatihan khususnya membina kelompok-kelompok kube masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana cara pengolahan, cara pengemasan, dan juga tentunya pemasaran yang selama ini juga menjadi unggulan produk kami di Kota Waringin Barat. Added value dalam konteks hilirisasi adalah kata kunci. Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan bagaimana hilirisasi dari produk sampai kepada pasar dan konsumsi itu menjadi bagian penting untuk kita support sepenuhnya dari pemerintah daerah. Sehingga produk-produk ikan lokal tidak hanya bahan mentah, akan menjadi barang. Baik, waktunya jadi. sudah habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan duduk kembali. Hadirin harap tenang, terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan untuk paslon nomor urut 1, silakan berdiri di podium. Dan kami undang Ibu Dr. Rita Rahmaniati MPD untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl berhuruf B. Kami persilakan. Baik, silakan ditunjukkan ke depan dan disebutkan hurufnya. B2. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali, Ibu. B2. Ya, ini dia amplopnya. Masih tersegel, pemirsa. Kita langsung buka untuk pasangan calon nomor urut 1. Kita mulai.
Kabupaten Kota Waringin Barat memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan, terutama kelapa sawit. Terdapat hampir 300.000 hektar luas lahan dengan total produksi hampir 1 juta ton per tahun. Namun belum banyak badan usaha sawit yang mengembangkan hilirisasi. Pertanyaannya, bagaimana Anda membuat kebijakan untuk mendorong pelaku industri sawit agar dapat melakukan hilirisasi, menciptakan produk turunan seperti minyak goreng, biodiesel, atau produk lain di Kota Waringin Barat? Waktu menjawab 2 menit, kami persilakan. Terima kasih. Memang Kabupaten Waringin Barat terkenal dengan perkebunan kelapa sawit. Untuk kita agar investasi itu berminat melakukan program hilirisasi di Kabupaten Waringin Barat, tentu harus ada regulasi atau kebijakan. Mungkin dalam kemudahan berinvestasi, setelah itu keamanan berinvestasi. Jadi ada 2 komponen ini yang harus kita kedepankan. Jika kita ingin menarik investasi di Kabupaten Kota Waringin Barat, kita kemarin melihat bahwa terjadi penjarahan di beberapa titik di Kabupaten Seruyan. Nah, ini kita tidak menghendaki Kabupaten Waringin Barat terjadi. Jadi salah satunya apa adalah penegakan hukum yang jelas, setelah itu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menjaga iklim investasi. Dan sisi lain, hubungan simbiosis mutualisme ini bisa tercipta jika perusahaan-perusahaan berinvestasi di Kabupaten Waringin Barat juga memperhatikan kemakmuran warga di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi secara garis besar, kita akan sia-sia melakukan promosi investasi di Kabupaten Waringin Barat agar adanya hilirisasi untuk turunan sawit. Tapi jika regulasi dan penegakan hukum serta apa disampaikan oleh wakil tadi, revolusi mental dalam penegakan peraturan regulasi agar seluruh investasi mendapat kepastian hukum di Kabupaten Kota Waringin Barat. Hilirisasi akan tercapai dan akan menjangkau setiap lini masyarakat apabila masyarakat ikut serta menikmati. Dengan luasnya areal perkebunan sawit Nusantara yang pelaku-pelakunya banyak, orang luar yang berinvestasi di kabupaten kita, Kota Waringin Barat yang makin maju, harus masyarakat punya efek domino. Apa itu? Kewajiban yang tertera dalam regulasi nasional adalah bagaimana masyarakat sejahtera melalui investasi pola-pola pembagian plasma 2 hektar. Itu yang belum bisa terjamah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, Baik, terima kasih. Silakan duduk silakan kembali. duduk. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat 2024. Hadirin dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.